Ya, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Masih dalam serial ulasan riset Indonesia, sebuah serial yang membahas tentang sejumlah pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan saya tentang apa yang harus diperbaiki dan dibenahi total atau diperbaiki secara menyeluruh dari Indonesia, di Indonesia ini. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Mestinya hari ini adalah hari di mana putusan gugatan dari PDI Perjuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dibacakan. Tapi hakimnya katanya sakit, jadi ditunda 2 minggu sampai Kamis pekan 2 minggu ke depan, tanggal 24 hari bulan Oktober 2024, atau 4 hari setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman, tapi kita bukan bahas itu sekarang ya. Itu nanti aja setelah tanggal 20 kita bahas ya. Begini kawan-kawan semua, kita kembali akan membahas tentang stigma dan dogma yang melekat kepada Gen Z dan atau generasi masa kini. Gen Z dan termasuk di dalamnya generasi milenial dan generasi alpha. Generasi yang lahir di tahun 90-an sampai sekarang. Kalau ada yang mengatakan ya generasi Y, generasi milenial, generasi Gen Z, Gen Alpha sekarang. Ya. Generasi ini adalah generasi yang sekarang ini menduduki posisi penduduk mayoritas di Indonesia sekarang, karena tingkat kelahiran di Indonesia ini tergolong tinggi. Ya. Dan pertumbuhan populasi Indonesia ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, akan tetapi orang seringkali memandang anak-anak sekarang atau taruhlah misalkan Gen Z gitu ya, kerjaannya itu apa? Gampang ngeluh, baperan, cengeng gitu ya. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu membangun narasi positif terhadap Gen Z, kita kan udah bahas bagaimana kita membangun narasi yang konstruktif dan narasi yang bagus terhadap Gen Z. Seperti misalkan kayak gini, Gen Z itu tidak seperti apa yang di framing atau yang distigmakan oleh para orang-orang tua kita. Enggak kok. Gen Z itu hanya butuh room for development, ruang untuk berkembang, butuh space for being creative, butuh ruang untuk tampil kreatif. Karena natur dari Gen Z, natur dari saya yang termasuk bagian dari Gen Z yang hidup berdampingan dengan generasi milenial dan generasi alpha. Saya juga termasuk bagian dari generasi milenial sebenarnya, ya. Dan hidup berdampingan dengan generasi alpha, bukan alpha dan omega ya, generasi alpha gitu ya. Ini merasakan kok. Ya namanya generasi masa kini, ya Gen Z, ya Gen milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Itu ada, itu mohon maaf, mereka bukan, kami bukan cengeng, bukan nggak loyal dan enggak kok. Cuma begini, Gen Z itu atau generasi masa kini itu lebih peka terhadap isu-isu
sosial, lebih peka terhadap keadilan sosial. Ya ibaratnya ya mereka ini ya kita-kita yang generasi masa kini gitu ya. Ya generasi masa kini itu milenial, Gen Z, Gen Alpha. Itu pada intinya adalah mereka yang SJ ya berusaha untuk tampil sebagai SJW, Social Justice Warrior, atau pejuang keadilan sosial. Saya tiba-tiba mendadak mau buang air besar loh ya. Mungkin habis ini kita cut dulu karena saya mendadak mau buang air besar. Tapi tenang aja, kita terus akan lanjut pembahasan ini sampai kelar. Ya, jadi teman-teman kita nggak kita juga kita itu juga harus mengerti bahwa yang namanya generasi masa kini, yaitu generasi terutama Gen Z, itu mereka adalah mereka yang sangat peduli terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Makanya ketika mereka ingin bekerja, ingin mengabdikan sesuatu, ingin berbuat sesuatu gitu ya, mereka ingin itu berbuat sesuatu yang berdampak kepada masyarakat luas. Bukan hanya sekedar bekerja untuk dapat gaji, menaik taraf ekonomi keluarga dan seterusnya. Itu biasa. Tapi mereka ingin berbuat sesuatu yang ada manfaatnya untuk masyarakat. Dan ini yang saya amini juga sebagai bagian dari itu. Makanya lihat sekarang, Gen Z banyak terlibat dalam obrolan-obrolan, diskusi-diskusi tentang misalkan isu-isu politik terkini. Contoh kayak sekarang lagi marak pembahasan tentang Fufufafa. Ya. Fufufafa ini kan katanya diasosiasikan dengan wakil presiden yang nanti dilantik ya, Mas Gibran Rakabuming, katanya begitu. Nah, yang ramein itu adalah Gen Z justru, bukan generasi yang sebelumnya. Nah, pembahasannya yang lebih lengkap nanti seperti apa, nanti kita akan kembali setelah berbagai pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi setelah tadi Anda menyimak ragam pesan saat jeda iklan tadi. Kita kembali lagi, langsung kita ke kesimpulan aja ya, karena bentar lagi maghrib. Ya, saya nggak bisa agak lama karena berangkatnya juga agak telat. Jadi gini teman-teman ya, yang namanya Gen Z itu gak seperti apa yang dikira. Yang namanya stigma itu melekat karena doktrin. Dan ini tuh ibaratnya kayak sebuah siklus yang berulang, di mana generasi sebelumnya mengkritisi generasi yang setelahnya, tapi dengan stigma yang berbasiskan, kalau dalam pandangan saya tuh stigma yang jelek gitu loh. Stigma yang jelek ini karena kekhawatiran dan juga salah menggunakan perspektif. Nah, kalau generasi misalkan nih generasi baby boomer gitu. Baby boomer menggunakan POV mereka dalam memandang Gen Z, ya jauh gitu loh. Bedanya sangat jauh.
Nah, POV-nya itu yang salah. Makanya mereka mengatakan Gen Z lemah, lemong gemulehong, manjoy dan sebagainya. Ya karena mereka menggunakan POV mereka yang dimana ketika mereka tumbuh besar itu mereka nggak memiliki, para baby boomers itu nggak memiliki apa yang dimiliki oleh kita sekarang. Teman-teman, Gen Z seperti yang saya kemarin bilang adalah generasi yang tumbuh dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dahsyat, ya, dan perkembangannya cepat sekali. Ketika saya masih bayi, masih kecil, ya, internet itu baru ada. Internet atau World Wide Web itu baru ada di tahun 92, gitu loh. Saya 2 tahun kemudian lahir. Tahun 94 saya lahir. Kemudian barengan itu ada surat elektronik. Lalu kemudian ada telepon genggam yang ada kartu teleponnya atau SIM cardnya. Kemudian di 90-an akhir agar bisa dipakai nelpon, ya. Dan perkembangannya itu cepat banget. Sampai sekarang ini di usia saya yang ke-30 tahun ini, ya, sudah ada yang namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ini bukan alat intelijen seperti yang dikatakan Pak Dharma Pongrekun. Salah itu. AI atau Bang Wandi AI itu Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan ini akan menjadi teman kita sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Dan bukan tidak mungkin lagi akan ada perkembangan yang lebih dahsyat lagi setelah adanya Artificial Intelligence atau post AI world. Sekarang ini kita sudah memasuki era post internet world, ya. Bukan gak mungkin lagi kita nanti akan masuk ke sebuah era yang namanya post AI world, dunia pasca AI atau post AI era. Karena akan ada lagi yang lebih gacor lagi dari yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Sekarang ini HP sudah banyak. Sekarang ini perkembangannya cepat sekali, teknologi informasi komunikasi itu. Dan bukan gak mungkin akan ada yang lebih baru lagi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya. Jadi Gen Z, Gen Millennial, Gen Alpha, Gen X itu adalah generasi yang akrab dengan yang namanya teknologi digital. Nah, mereka lebih banyak berkembang lewat situ. Sekarang banyak dari kita-kita yang generasi masa kini kepengen jadi yang namanya programmer, kepengen aja yang namanya social media specialist, content creator, AI specialist, dan sebagainya. Nah, ini kan bukti bahwa perubahan zaman mempengaruhi cita-cita, ya toh? Ya kitanya yang harus menyesuaikan. Jadi Gen Z itu generasi masa kini itu tidak seperti yang di-framingkan, no. Justru mereka itu peduli akan isu-isu sosial masyarakatan, peduli akan isu global, ya, kreatif. Yang dibutuhkan adalah ruang untuk berkembang, room for development, space for being creative, ruang untuk tampil kreatif. Itu. Nah, yang tua-tua ini tugasnya apa? Ya support, didukung. Dengan cara apa? Libatkan mereka. Kalau misalkan lagi bikin
bikin acara seperti itu. Seperti yang saya lakukan waktu Mauludan di tempat saya ngajar ngaji beberapa waktu yang lalu. Itu saya libatkan itu hampir semua adalah Gen Z, generasi masa kini. Gak ada yang tua-tua terlibat, gak ada. Gitu. Termasuk sekarang mulai banyak masjid-masjid dan musola-musola yang mulai merekrut anak-anak Gen Z, Gen milenial dan Gen milenial dan Gen Z untuk jadi muazin dan jadi imam sholat. Karena mereka ini pada pinter-pinter ngajinya dibandingkan yang lebih senior gitu. Ya, mulai banyak maksudnya, karena nggak banyak, karena mereka mesti terpaku pada yang lain. Nah, tapi nanti kita bahas ya. Baik, mungkin sekedar ini aja dulu pembahasannya. Nanti kita akan detailkan pada kesempatan yang akan datang. Sebenarnya udah kemarin, ini hanya sekedar kelengkapin aja dari membangun narasi positif terhadap Gen Z yang udah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi.